Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali bersama saya Suci Anissa dalam Sapa Jambi, di mana pada edisi kali ini kita akan membahas terkait potensi wisata alam yang ada di Jambi, budaya maupun sejarahnya. Untuk itu sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV Jambi ya. Ada Bang Amril pada hari ini. Tentunya berbicara potensi wisata alam, budaya dan sejarah yang ada di Jambi itu sangat beragam sekali. Kita ketahui wisata alam di Jambi itu mulai dari adanya Gunung Kerinci, ada Danau Kaco, Gunung Tujuh dan lain sebagainya. Ada juga potensi budaya yang saat ini masih menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia saja tapi sudah menjadi sorotan dunia, yaitu ada Candi Muaro Jambi menjadi pusat peradaban agama terbesar di Asia Tenggara. Dan tentunya juga ada Masjid Agung Al-Falah dan Jembatan Gentala Arasi yang menjadi ikon untuk Provinsi Jambi saat ini. Nah, terkait hal ini semua kita akan berbincang nih dengan pakarnya, ada penggiat wisata yang ada di Jambi. Tapi sebelum kita berbincang nih, untuk Bang Amril sendiri kegiatannya apa nih akhir-akhir ini? Ya, saya lebih banyak bergerak di teman-teman komunitas ya, adik-adik komunitas. Selain di profesi tetap saya seorang ASN di Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, Mbak. Dan saya juga banyak bergerak di komunitas-komunitas yang menggiatkan pariwisata Jambi ini untuk lebih berkembang. Gitu. Nah, terkait tema kita nih pada hari ini. Sampai hari ini, untuk berbicara tentang potensi wisata alam, budaya maupun sejarah yang ada di Jambi, bagaimana Abang melihatnya? Ya, mungkin kita memang masih harus bekerja keras ya, Mbak. Bekerja keras, tapi jangan putus asa. Jadi Jambi ini sebuah provinsi yang berada secara geografis di tengah-tengah Pulau Sumatera. Jadi kalau saya menyampaikannya itu pesona di jantung Sumatera. Jambi itu pesona di jantung Sumatera. Di tengah-tengah, Pak. Jadi kita baratnya, di daerah barat itu ada Gunung Kerinci yang tingginya itu 3.805 meter dari permukaan laut. Dan ini merupakan gunung berapi aktif se-Asia Tenggara, Pak, berapi aktif ya. Tapi kalau untuk Indonesia di nomor 2 setelah Puncak Jaya yang 4.000-an sekian meter itu. Itu Jambi. Itu di barat. Kalau kita bicara di tengah kita punya Geopark. Di timur kita punya namanya daerah pesisir yang menghadap langsung ke, kalau orang bilang dulu Sijori ya, Singapura, Johor, Riau, itu ada di situ. Dan ini luar biasa potensi kita. Nah, sekarang kita harus sepakat dulu nih. Roadmap pariwisata kita ini mau dibawa kemana? Nah, mungkin obrolan kita selanjutnya nanti akan kita jelaskan ini, Pak. Nah, terkait hal ini semua banyak sekali ya, berarti potensi wisata yang bisa menjadi sorotan tidak hanya di kancah nasional saja tapi di dunia. Contohnya ada Gunung Kerinci, ada Geopark Merangin ya, yang saat ini kita masih menunggu nih apakah menjadi warisan di dunia atau enggak ya. Itu apakah sudah diputuskan? Kalau Geopark sendiri sudah, Pak, di tahun kemarin sudah masuk dalam UGGP ya namanya, UNESCO Global Geopark. Sudah masuk. Cuman kan tiap tahun mereka evaluasi nih. Untuk dievaluasi, insya Allah di bulan Mei tahun 2026 nanti tim evaluasi dari UNESCO akan datang lagi. Mungkin yang dievaluasi terkait keberadaan Geopark ini terhadap perkembangan masyarakat, ekonomi, pengetahuan dan segala macam lah ya. Mungkin mereka yang lebih tahu. Nah, kita wajib nih, Pak, menjaga Geopark kita ini supaya tetap lestari, tetap bermanfaat secara ekonomi pariwisata minimal di kawasan yang sudah ditetapkan menjadi Geopark itu. Ya, pastinya Bang Amril lebih banyak tahu lah ya potensi wisata maupun kekayaan yang ada di Jambi ini, kekayaan alamnya seperti apa. Tidak hanya wisata alam saja tapi ada potensi budaya, sejarah juga. Itu banyak ya kita ketahui. Candi Muaro Jambi ini pusat peradaban agama yang terbesar di Asia Tenggara. Dan bagaimana untuk terus bisa mengembangkan potensi-potensi ini menurut Bang Amril? Kita harus positioning dulu ya, Mbak. Tadi Jambi ini di tengah Pulau Sumatera, pesona di jantung Sumatera. Nah, ada satu lagi, Mbak, sejarah, budaya itu tidak bisa dilepaskan dari pariwisata. Karena ini pendukungnya pariwisata. Jadi pariwisata itu kalau tidak ada sejarah, tidak ada budaya, kurang menarik. Ini kan bicara pariwisata, bicara daya tarik, kan gitu. Orang menarik, orang datang, berkunjung, melihat, mengeluarkan biaya, budget yang akan berputar, beredar uangnya itu untuk masyarakat. Jadi Jambi ini, Pak,
selain pesona di jantung Sumatera itu, nanti saya jelaskan ini, kalau saya menyampaikan Jambi ini ada welcome to Jambi Adventure and Culture Paradise. Jadi tidak Itu udah satu tagline yang udah menggambarkan Jambi berarti. Jadi setelah kita positioning bahwa Jambi ini home special tourist, artinya Jambi ini adalah rumahnya wisata minat khusus di Indonesia. Nah, ini juga berdasarkan komunikasi diskusi kami dengan Pak Tamrin, beliau ini Tamrin B. Bakri ini, beliau mantan Dirjen Pemasaran Pariwisata, sekarang juga jadi tenaga ahli Gubernur bidang pariwisata, yang kalau home for special interest. Karena kenapa Jambi ini, Mbak Uci, satu-satunya provinsi yang punya 4 taman nasional. Pertama, Taman Nasional Berbak, ya kan? Taman Nasional Berbak ini sendiri mencakupi 4 provinsi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, di mana 52% wilayah TNKS itu dari keseluruhan itu ada di Jambi. Belum Taman Nasional turun kita lagi, Taman Nasional Bukit 12, ya kan, Taman Nasional Bukit 30, ini 2 provinsi, Riau dan kita ya, Jambi. Kemudian Taman Nasional Berbak, ini lahan basah. Satu-satunya provinsi yang punya 4 taman nasional. Artinya apa? Di dalam taman nasional kita tidak boleh merusak, mengganggu begini. Tapi objek-objek wisata banyak berada di dalam kawasan taman nasional, dan kita bisa memanfaatkan itu sebagai pemanfaatan untuk wisata. Nah, minimal desa-desa yang berada di periferinya itu, yang di luar kawasan, ini kan bisa memanfaatkan ini sebagai sumber-sumber pendapatan ekonomi di bidang pariwisata. Nah, mungkin memang terkait tata kelola, kemudian bagaimana SDM masyarakat kita yang di daerah ini yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita dapat support juga dari pemerintah, lebih fokus. Makanya tadi positioning kita ini harus kita tetapkan dulu, sehingga teman-teman di daerah juga, baik itu organisasi, komunitas maupun stakeholder pariwisata bisa bergerak bersama-sama. Karena pariwisata tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Itu Mbak Usi. Tapi sepanjang sampai tahun 2025 ini, apakah potensi-potensi wisata yang ada di Jambi meliputi wisata alam, budaya maupun sejarah ini sudah digali penuh atau baru jalan setengah-setengah nih, Mbak? Kalau saya bicara sebagai penggiat ya, Mbak, memang pemerintah kan punya keterbatasan. Apalagi di anggaran ya. Lagi di anggaran. Nanti katanya ini tidak. Pemerintah kan punya pembangunan yang lain-lain juga. Jadi dari kacamata saya sebagai penggiat, sebenarnya polanya, Mbak, roadmap-nya kita gimana ini? Roadmap untuk membangun pariwisata ini. Setelah kita tentukan positioning tadi, nah sekarang ini yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan itu, mungkin memang kita membangun pariwisata ini adalah melalui community to community, Mbak. Jadi komunitas melalui komunitas. Kita lihat seperti di Jawa, saya kemarin juga ke Bali, Lombok, kemudian diundang teman-teman di sana. Yang mereka lakukan itu terkait yang potensi alam. Nah, nanti pemerintah ya mungkin tidak banyak, perlahan nanti masyarakatnya disosialisasi, diberikan pelatihan, pendidikan tentang terkait objek itu sendiri. Terakhir saya, Mbak, baru 2 hari yang lalu ke daerah Jangkat. Jadi daerah Jangkat itu ternyata di daerah Rantau Kermas itu ada sungai, Mbak. Bening sekali. Saya sampai disampaikan oleh Masih alami berarti. Masih alami sekali, Mbak. Dan di situ kan masuklah anak-anak komunitas organisasi dari Elang Melayu Rap Camp, mereka buat Rap Team Camp, dan memang anak-anak Mapala Unja, mantan-mantan dari berbagai generasi yang hadir di situ, disiapkan oleh penduduk di sana sebuah rumah untuk jadi base camp atau sekber mereka, sekretariat bersama. Dan saya coba kemarin, Mbak. Saya coba ikut berarung jeram di situ, asik sekali, Mbak. Dan mereka sampaikan, Bang, ini bisa diminum langsung airnya loh, Bang. Oh, berarti sambil kita arung jeram kita langsung minum ya? Bohong, agak sakit perut kayak gitu kan kalau kita bahasa Jambi kan, Mbak, gitu. Terus dia minum, lihat, Bang, diminum. Saya tunggu besok sakit perut dah ya, tidak ada apa-apa. Dan airnya memang bening. Nah, kemudian di situ ada wisata yang memanfaatkan potensi anugerah alam, ada namanya Varenza Garden. Dia punya view, satu pandangan mata, kita bisa melihat 3 gunung nih, Mbak. Ada Masurai, ada Gunung Hulu Nilo, dan ada Gunung Sumbing. Dan ini investasi. Yang berinvestasi itu, Mbak, yang saya salut, warga di situ. Yang dia tidak punya pemahaman pariwisata secara spesifik, tapi ini kalau saya buat ini bisa menghasilkan. Minimal tetangga saya bisa ajak kerja.
Kan peningkatan ekonomi. Saya salut sama Bapak itu, Mbak. Makanya saya di situ betah berlama-lama diskusi dengan beliau, dan beliau sangat terima kasih juga. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita lakukan, Mbak. Baik kita dari para penggiat, dari teman-teman stakeholder, maupun dari bapak-bapak kita yang ada di pemerintahan. Sebenarnya bagaimana mendorong, memotivasi bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara kita di daerah yang ada langsung ke hotspotnya. Jadi kita dorong mereka, ya minimal kita kan mau bicara Jambi jadi mass tourism, kita nggak punya pantai seperti Bali, kita nggak punya infrastruktur, kita masih terbatas. Jadi kita harus special interest. Jambi ini jadikan sebagai destinasi special interest tourism nomor 1 di Indonesia. Bisa, saya yakin bisa. Kalau kita bersama-sama, Pak. Ini dari kacamata saya penggiat ya, saya bisa. Makanya kita tidak pernah lelah, yuk sama-sama teman-teman di daerah. Jadi himbauan ini terus diserukan ya, agar masyarakat sendiri pun, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga sadar akan kekayaan alam. Betul, Pak. Makanya saya terima kasih sama Kompas TV, sama teman-teman kru ya di sini ya, yang ikut juga bersama-sama selalu mendorong, menyerukan ya, bahasa Indonesianya menyerukan untuk yuk bangun pariwisata Jambi. Jambi memang tidak seperti Bali, tapi Jambi punya keunikan, punya kekhususan tersendiri. Apalagi di Gunung Kerinci ada Danau Kaco yang sampai saat ini kita nggak tahu kedalamannya. Itu, Pak, belum. Itu saking uniknya. Saking unik. Tapi bagaimana akses untuk ke situ saat ini, untuk sampai detik ini gimana itu, Pak? Kalau akses sampai ke desa terakhir itu Desa Lempur ya, Mbak. Desa Lempur bagus. Bagus. Kita kan itu ke Danau Kaco kan dalam kawasan Taman Nasional. Ya kita kan nggak boleh bangun aspal kalau ke situ, nggak mungkin. Tapi kan sudah dibangun jalan-jalan setapak jalan ini. Dan di situ juga ada guide, Mbak. Sudah adik-adik di sana sudah banyak yang jadi guide dan menghasilkan. Ada satu adik kita juga namanya Zaki, Mbak. Itu mereka punya namanya Explore Kerinci. Mungkin boleh dicek kalau saya bohong, Mbak. Pas saya ke Kerinci waktu itu ngumpul dengan teman-teman guide kan, Mbak. Dia bawa tamu. Satu orang Makau umur 70 tahun hanya beli paket bird watching. Berapa, Mbak, paketnya harganya? Saya kaget. 150 juta. Untuk hanya ke daerah situ. Daerah situ hanya untuk bird watching. Jadi hanya mutu gambar burung, dengar suara pakai ditirai gitu di hutan gitu kan. Dengar suara burung pakai kamera. 150 juta itu mereka jemput memang di bandara Minangkabau ya, di Padang, kalau dekat ya. Gate-nya di situ, dijemput, nanti diantar lagi ke situ sama 1 minggu. Jadi kita layani, mereka layani adik-adik itu paket-paketnya yang sudah dijualnya secara online juga 150 juta. Jadi saya ke situ tuh, Bang, kita makan dulu. Yuk kita ini. Duit dari mana? Tenang lah, gini seperti itu kan. Artinya mereka dapat hasil. Secara mandiri, masyarakat di situ sudah sadar kekayaan alam yang mereka miliki ya. Sangat sayang sekali apabila pemerintah kurang melirik hal-hal seperti ini. Itu mudah-mudahan sudah dilirik, tapi mungkin perlu yang lebih jreng lagi ya. Apalagi semakin banyak turis-turis yang minat dengan kekayaan alam khususnya untuk Jambi. Betul. Begitu Rantau Kermas kita post, Mbak, kemarin dengan teman-teman salah satu media televisi lah ya di Jambi. Kita post melalui media sosial masing-masing. Dari Gembol namanya adik yang di sana ngurus yang dari Elang Seginja itu, Mbak ya, Elang Malayu dia. Itu sudah ada yang chatting dia, bule Belanda 3 orang. Bulan depan sudah pesan untuk mereka ngecamp di Danau Depati 4. Sama mau nyobain arung jeram yang katanya airnya masih jernih. Nah sayang kan, Mbak, kalau misalnya ya kita berharap jangan ya. Karena kita bicara pariwisata ini adalah sustainable, keberlanjutan. Artinya jangan sampai sungai itu nanti tercemar. Nah itu selalu saya kalau turun atau ketemu teman-teman baik di Jambi mereka datang, saya selalu sampaikan, saya serukan, yuk jaga alam kita. Karena pariwisata ini sustainable. Kalau alam kita rusak, lingkungan kita rusak, minum aja kita susah, Mak. Iya, sangat disayangkan sekali ya. Gitu. Oke, baik, Bang Amril, kita tahan dulu, Ya. kita harus break dulu sejenak. Oke. Dan untuk saudara yang kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.